Swiss mengawali Piala Dunia 2022 dengan kemenangan. Menghadapi Kamerun di pertandingan pertama, Swiss menang tipis dengan skor akhir 1-0. Swiss bentrok dengan Kamerun di laga grup G Piala Dunia 2022. Pertandingan itu dilangsungkan di Stadion Al Janoub, Al Wakrah, pada Kamis, 24 November 2022, petang waktu Indonesia Barat. Breel Embolo menjadi momok Kolombia, negara kelahirannya. Embolo menentukan kemenangan Swiss dengan golnya di awal babak kedua. Di matchday 2 Swiss akan melakoni ujian besar dengan menantang 5 kali juara dunia Brasil pada 28 November, sedangkan Kamerun akan mencoba meraih kemenangan pertamanya saat melawan Serbia di hari yang sama. Jalannya pertandingan. Kamerun menciptakan peluang emas di menit ke-10. Sebuah umpan dari belakang diterima Bryan Mbeumo di sayap kiri, yang memilih langsung menembak. Yann Sommer mementahkan, bola sambaran Karl Toko Ekambi melambung tinggi. Klaim penalti dari Swiss setelah terjadi pelanggaran di kotak penalti. Namun, permainan dilanjutkan karena terjadi offside lebih dulu. Kamerun mengancam gawang Swiss lagi. Setelah menerima umpan dari lini tengah, Eric Choupo-Moting melakukan aksi individu ke depan tapi sepakannya digagalkan Sommer. Setengah jam berlalu, skor masih 0-0. Kamerun masih mendominasi serangan, yang terakhir kerja sama 1-2 di antara Choupo-Moting dengan Buemi diakhiri dengan sodoran kepada Martin Hongla. Pemain yang disebut terakhir melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, tapi ditepis Sommer. Bola yang bergulir buru-buru disapu Sylvain Widmer sebelum mencapai pemain Kamerun lainnya. Lini pertahanan Swiss kembali mematahkan serangan bagus Kamerun. Widmer melakukan intersepsi tepat untuk memotong crossing Collins Faye yang berpotensi menjadi gol jika mencapai Toko Ekambi. Sapuan Jean Castelletto menghasilkan sepak pojok bagi Swiss. Xherdan Shaqiri mengirim bola ke kotak penalti, Nico Elvedi menyambut bola dengan sundulan tapi masih melenceng. Sebuah peluang dilewatkan Swiss di injury time. Diawali dari sepak pojok, Manuel Akanji melompat paling tinggi, tapi tandukannya meleset jauh dari gawang Kamerun. Swiss ngegas usai turun minum. Breel Embolo memecah kebuntuan untuk mengubah skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Swiss pada menit ke-48. Operan Granit Xhaka kepada Djibril Sow diterima Shaqiri di sayap kiri. Bola crossing Shaqiri dengan mudah diselesaikan Embolo yang dibiarkan berdiri bebas di depan gawang. Swiss nyaris menambah golnya dalam 2 kesempatan. Ruben Vargas menerima umpan silang cantik lalu meneruskan dengan tembakan dari tengah kotak penalti yang ditangkis Andre Onana keluar lapangan. Setelahnya sepak pojok Swiss menemui Embolo di depan gawang, namun sontekannya melebar. Tempo pertandingan cenderung melambat setelah melewati 80 menit. 2 menit jelang waktu normal berakhir, Xhaka melepaskan tembakan spekulasi dan dengan mudah ditangkap Onana. Kamerun kehabisan waktu. Yann Sommer dengan mudah menangkap bola hasil serangan Kamerun di kotak penalti. Malahan Swiss kembali hampir mencetak gol tambahan namun sepakan Haris Seferovic diblok Castelletto dengan badannya. Selanjutnya, duel di grup H Piala Dunia 2022 antara Uruguay versus Korea Selatan pada babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Kedua tim bermain di Stadion Education City pada Kamis, 24 November 2022. Pada 10 menit pertama, kedua kesebelasan bergantian saling menyerang. Uruguay mengandalkan Luis Suarez dan Darwin Núñez di lini depan. Sementara Korea Selatan menurunkan Son Heung-min dan Hwang Ui-jo untuk menembus lini pertahanan lawan. Baik Uruguay dan Korea Selatan tak menurunkan tensi permainan memasuki 10 menit kedua. Sempat tercipta peluang emas pada menit 21 di depan gawang Korea, tapi barisan pertahanan Korea yang dikawal Quarter Kim bisa meredamnya. Secara statistik, Uruguay dan Korea Selatan tampil imbang di semua aspek. Uruguay tercatat memegang penguasaan bola sebanyak 47%. Mereka juga melepaskan 3 tendangan dan 1 yang tepat mengarah ke gawang. Sedangkan Korea melakukan 2 kesempatan berharga ke gawang Uruguay, tapi hanya 1 yang membahayakan kiper Sergio Rocher. Pada menit 44 Uruguay nyaris mencetak gol. Sundulan Diego Godin membentur mistar gawang. Itu merupakan satu-satunya kesempatan emas bagi Uruguay untuk mengubah keadaan. Namun, hingga tambahan waktu tidak ada gol tercipta dan kedudukan masih imbang tanpa gol. Portugal harus melewati duel sengit kontra Ghana. Dalam laga yang melahirkan 5 gol, A Seleção menang 3-2. Pada pertandingan pertama grup H di Stadium 947, Kamis, 24 November 2022, malam WIB, seluruh gol tercipta di babak kedua. Portugal mencetak gol-golnya lewat Cristiano Ronaldo, penalti, Joao Felix, dan Rafael Leao. 2 gol Ghana dibuat Andre Ayew dan Osman Bukhari.
3 poin ini menempatkan Portugal di posisi puncak disusul Uruguay dan Korea Selatan dengan 1 poin, lalu Ghana jadi juru kunci. Tim nasional, Timnas, berhasil mengawali Piala Dunia 2022 dengan sangat manis karena mampu menang 2-0 atas Serbia di laga penyisihan Grup G pada Jumat, 25 November 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol kemenangan Brasil pun diciptakan oleh Richarlison. Dengan kemenangan itu, Brasil berhasil memimpin klasemen sementara Grup G dengan koleksi 3 poin. Sementara Serbia menempati peringkat terbawah. Pada menit keempat Raphinha mencoba untuk memberikan umpan silang kepada rekannya dari sisi kanan pertahan Serbia, tetapi dengan sigap salah satu pemain bertahan Orlovi, julukan timnas Serbia, berhasil menghalaunya. Brasil kembali mendapatkan peluang mencetak gol pada menit ke-9, namun Neymar gagal mencetak gol usai mendapatkan penjagaan ketat. Gawang Serbia hampir saja kemasukan gol pada menit ke-13 melalui tendangan sudut langsung dari Neymar. Untungnya Vanja Milinkovic-Savic berhasil membloknya. Pada menit ke-21 Casemiro mencoba melakukan tendangan jarak jauh untuk membawa Brasil unggul, tetapi dengan mudah kiper Serbia mengamankan bola tersebut. Vinicius Junior mendapatkan umpan terobosan dari Thiago Silva pada menit ke-27. Tetapi dengan sigap Vanja Milinkovic-Savic berhasil menggagalkan peluang tersebut dan membuat skor masih tetap imbang. Hingga memasuki menit ke-30 Serbia masih belum bisa keluar dari tekanan Brasil. Sementara pada menit ke-35 Raphinha mendapatkan peluang bagus untuk membawa Brasil unggul, tetapi tendangannya masih terlalu lemah dan berhasil diamankan oleh Vanja Milinkovic-Savic. Meski mendominasi jalannya pertandingan, tetapi Canarinho, julukan timnas Brasil, tak bisa mencetak gol. Brasil langsung mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal babak kedua, tetapi Serbia mencoba keluar dari tekanan. Pada menit ke-46 Raphinha gagal memanfaatkan peluang untuk membawa Brasil unggul usai memanfaatkan kesalahan Nemanja Gudelj. Tetapi dengan sigap kiper Serbia mengamankan gawangnya dari serangan penyerang milik Barcelona tersebut. Pada menit ke-54 umpan silang dari Vinicius Junior gagal dimaksimalkan oleh Neymar, setelah tendangnya melebar ke sisi kiri gawang Serbia. Tendangan keras dari luar kotak penalti Alexandro pada menit ke-59 masih belum mampu membawa Brasil unggul, usai bola membentur mistar gawang. Usaha Brasil untuk mencetak gol pun berhasil pada menit ke-62 sebuah tendangan keras dari Vinicius Junior dari sisi kiri masih bisa diblok oleh kiper Serbia, tetapi Richarlison berhasil memanfaatkan bola rebound tersebut untuk membuat negaranya memimpin. Sementara pada menit ke-67 Vinicius Junior gagal memaksimalkan peluang di depan gawang, setelah tendangnya melebar dari sasaran. Serbia memiliki peluang bagus untuk menyamakan skor pada menit ke-69, tetapi sundulan Strahinja Pavlovic masih melambung tinggi. Alih-alih menyamakan skor, Serbia justru kembali kebobolan pada menit ke-73. Sebuah umpan dari Vinicius Junior berhasil diterima oleh Richarlison dengan baik. Penyerang milik Tottenham Hotspur itu pun mencetak gol keduanya dengan aksi akrobatik. Unggul 2 gol membuat Brasil terus meningkatkan serangan dan membuat Serbia bermain lebih bertahan. Pada menit ke-80 tendangan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh Casemiro masih belum berhasil membawa tim Samba menambah keunggulan, setelah bola membentur mistar atas gawang Serbia. Pada menit ke-82 Vanja Milinkovic-Savic melakukan penyelamatan penting, setelah menepis tendangan Fred dari luar kotak penalti. Hingga babak kedua selesai, Serbia tak berhasil mencetak gol dan membuat Brasil meraih kemenangan.